Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Evangelium Matius pasal yang kelima ayat ke-29. Demikian firman-Nya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu buang segala kesesatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang sesat, tentu itu berbicara kehilangan arah dan tujuan. Seseorang yang tersesat berarti ia atau orang tersebut tidak tahu ia berada di mana dan ia tidak mengerti bagaimana ia untuk mencapai tujuannya. Alkitab juga saudara-saudara yang terkasih mengatakan bahwa dahulu sebelum kita mengenal Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang sesat seperti domba. Hal ini jelas dikatakan di dalam 1 Petrus 2 yang ke-25 yang berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi sebenarnya sebagai orang yang telah percaya ataupun selaku orang Kristen, kita itu seharusnya tidak boleh lagi sesat, melainkan selalu hidup bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Selalu berbuat kebaikan, menjadi kesukaan bagi setiap orang, bukan menjadi batu sandungan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini, Tuhan ingin agar setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan tidak menjadi sesat, apalagi justru memelihara kesesatan dan menyesatkan orang lain. Artinya setiap anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran dan mengajarkan kebenaran itu bagi orang lain. Saudara yang terkasih, di dalam Roma 8 yang ke-13, firman-Nya berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini sangat luar biasa saudara-saudara. Kita tidak bisa menafsirkan ataupun memahami ayat ini secara harafiah. Ayat ini sangat jelas menekankan keharusan kita untuk hidup menuruti kehendak Roh Kudus dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging. Jadi ciri kehidupan seorang yang beriman adalah menuruti Roh Kudus dan memperhatikan tubuhnya harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Orang yang beriman saudara-saudara adalah orang yang mempunyai mata, tangan, dan kaki. Tetapi mata, tangan, dan kakinya mati terhadap dosa. Ini saudara-saudara, tubuhnya hanya dipergunakan untuk melakukan kebenaran, bukan kesesatan. Jadi jelas bahwa perintah Tuhan Yesus agar kita mematikan anggota-anggota tubuh kita terhadap dosa bukan berarti kita harus mencungkil atau memenggal anggota tubuh ini secara harafiah. Saudara yang terkasih, perintah Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat keras dan ekstrim. Namun yang harus kita pahami,
dan harus kita perhatikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, agar jangan masuk ke dalam kebinasaan kekal adalah mari kita pakai mata ini untuk hal-hal yang suci, bukan hal-hal yang najis. Marilah kita gunakan tubuh ini untuk melakukan perintah Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji yang diinginkan oleh dunia ini. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita menjadi pribadi yang mempersembahkan tubuh hanya bagi Tuhan, membuang segala yang sesat dari hidup ini, agar melaluinya kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Ingat saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, buang segala yang sesat, hiduplah di dalam kebenaran yang menjadi kesukaan bagi sesama, terlebih lagi buat Tuhan. Olehnya yakin dan percaya, surga menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengizinkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semua juga hanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Bukan dikarenakan kehebatan hamba-Mu, tetapi cinta kasih Tuhan selalu menopang hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menekankan agar setiap orang membuang segala kesesatan, Engkau meteraikan di dalam kehidupan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bersaksi di dalam segala situasi yang terjadi. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi hari ini, Engkau berkati rumah tangga setiap pendengar, Engkau berkati usaha dan pekerjaannya, setiap anak-anak Engkau berikan di tengah-tengah keluarga, Engkau berikan kesehatan serta kepintaran. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pendengar, ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, mari Engkau berikan jalan keluar, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hamba berdoa untuk itu aku Tuhan, Mama Ella yang lagi opname saat ini di Murtek, Medan. Engkau jamah tubuhnya Bapa, salurkan kuasa yang luar biasa, sehingga segala sakit penyakit menjauh, tersingkir dari tubuhnya. Dan hamba-Mu yang adalah itu aku beroleh kesembuhan yang ajaib. Tuhan Yesus, begitu juga setiap orang yang bersedih dikarenakan situasi yang terjadi, mari Engkau berikan penghiburan, mari Engkau berikan kekuatan. Inilah doa hamba yang hamba percayakan hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.